Apakah saya berdosa? Sudah sering mungkin belum menerima takdir Allah, sering mengatakan seandainya dulu saya lebih cepat membawa ayah saya ke rumah sakit, mungkin sakitnya masih bisa diobati. Seandainya waktu Idul Adha saya pulang, mungkin saya akan bisa lebih lama bertemu beliau. Saya sudah coba menerima Ustadz atas takdir Allah, tapi itu berat. Dari saya kecil ayah saya cuma meminta, nanti kalau tua ayah mau ikut nita. Iya. Selalu sampai saya kuliah cuma itu yang belum minta. Berbeda mungkin dengan ibu, kamu harus S1, kamu harus 2 baru kamu menikah. Mungkin menurut saya itu gampang lah, kita sekolah-sekolah aja. Tapi ternyata Ustadz qadarullah, ayah saya belum sempat tua, beliau sudah meninggal. Dosakah saya Ustadz sering mengeluh kepada Allah? Saya sering menonton video-video Ustadz, yang terjadi hari ini adalah yang terbaik. Dan saya selalu menjawab, yang terbaik apa? Ditinggal ayah itu baiknya di mana? Karena justru setelah itu saya kehilangan ayah dan ibu saya pun mulai menjauh. Mungkin atau saya yang terlalu lemah. Karena saya lihat teman-teman saya juga ada yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, mereka bisa bangkit. Tapi kenapa saya hanya bisa, yang penting saya sholat, saya masih hidup. Cuma itu aja yang bisa saya lakukan Ustadz. Mohon arahannya, ini arahnya kemana? Penyesalan dan berandai-andai seperti itu juga pernah saya alami ketika ibu saya wafat di musibah tsunami yang tadi saya cerita. 2 bulan sebelum terjadi tsunami di Aceh, ibu saya minta saya pulang karena beliau sakit. Waktu itu saya ada niat pengen haji, karena haji dari Mesir itu murah, cuma $500 tahun itu. Kalau sekarang mungkin sekitar $1.500 lah. Murah lah haji dari Mesir. Kalau waktu itu $500 karena kita naik kapal. Kalau sekarang naik pesawat, kapalnya udah nggak beroperasi. Naik kapal di dek paling atas tuh, kayak Titanic lah pokoknya. Karena saya pengen haji dari Mesir, kalau haji dari Indonesia kan susah ya, bisa harus nunggu sekian belas tahun, belum lagi biayanya gede. Saya bilang ke Mak, abang haji dulu ya, nanti selesai haji baru abang pulang. Karena waktu itu emang udah selesai juga kuliah. Kata Mak, ya udah gitu. Kan tsunami di Aceh itu terjadi pas lagi musim haji. Saya lagi di Madinah, dapat kabar tsunami di Aceh. Saya nggak tahu apa itu tsunami, karena kan belum pernah terjadi kan sebelumnya di zaman kita. Apa itu tsunami? Katanya banjir. Oh banjir. Kirain banjir ya pada umumnya lah. Lagian rumah saya kayaknya di komplek tuh nggak ada cerita pernah banjir sih di situ. Terus lihat video-video di TV, wah ini banjirnya kok sampai nenggelamin rumah, mobil-mobil nyangkut di atap, kapal PLN tuh nyasar ke tengah kota, masjid raya yang tinggi aja setengah dari masjid raya itu kerendam gitu, banyak orang yang meninggal. Ini tsunami. Akhirnya saya hubungin keluarga, nggak bisa dihubungi lagi karena lost kontak semuanya. 3 hari kemudian dapat kabar, ibu saya meninggal dalam tsunami, kakak saya meninggal dalam tsunami, rumah saya habis. Di situ saya nyesel senyesal-nyesalnya. Mulai muncul seperti tadi kata-katanya, seandainya saya waktu itu pulang, mungkin ibu nggak meninggal karena saya bisa bawa ibu lari ke tempat yang lebih tinggi. Karena beberapa tetangga itu selamat karena mereka lari ke bukit yang lebih tinggi. Ibu nggak bisa lari, kakak nggak bisa ninggalin ibu sendiri karena mereka cuma berdua di rumah. Kalau ada saya mungkin bisa naik motor lari atau saya gendong lari gitu ya. Kalaupun ibu meninggal karena udah takdirnya, minimal kalau ada saya di rumah, mungkin ibu dikuburkan secara pribadi di kampung, bukan yang dikuburkan massal, diangkut pakai truk, ditaruh di dalam lubang yang segede lapangan bola gitu. Ketemu si jenazahnya, cuma dikuburinnya massal karena nggak ada siapa-siapa. Kalau ada saya di rumah mungkin saya akan nyewa mobil bak terbuka atau apa gitu, pick up, bawa ke kampung, nanti di kampung dikuburkan sendiri-sendiri, ibu, kakak, dan keluarga-keluarga yang lain. Karena keluarga besar kami juga banyak yang meninggal dikuburkan di kampung karena keluarga mereka bisa bawa gitu.
muncul penyesalan yang luar biasa. Kenapa saya nggak pulang? Kenapa saya keras kepala? Kenapa saya egois? Pokoknya marah ke diri saya sendiri. Dan gak semangat hidup lagi. Yang saya cerita tadi, udahlah nilainya anjlok. Ibu meninggal, apalagi coba harapan saya hidup. Berandai-andai. Tapi akhirnya pelan-pelan saya belajar lagi. Saya cari-cari lagi literasi. Kan saya belajarnya di sana jadi gampang nyari. Apa hikmah dibalik ujian dan seterusnya. Akhirnya saya mulai bisa berdamai. 1. Ibu meninggal tsunami, tenggelam. Berarti dapat pahala syahid insya Allah. Itu lebih baik buat ibu daripada hidup bersama saya. Belum tentu saya bisa membahagiakan ibu. Kedua, ternyata hidup di sisi Allah itu lebih baik daripada hidup di sisi manusia. Walaupun keluarganya sendiri. Karena orang tua kita atau keluarga kita atau manusia mukmin yang sudah wafat itu sebetulnya mereka kan nggak mati sebagai benda mati kan. Mereka ada di alam roh dan di alam barzakh. Yang satu rohnya di alam ruh, yang jasadnya di alam barzakh, dan itu ada kehidupan di dalamnya. Antara yang disebut dengan nikmat kubur atau siksa kubur. Dan nikmat kuburnya itu kayak taman-taman surga. Jadi keadaannya di dalam kubur itu lebih baik daripada keadaannya hidup di dunia. Kita aja yang secara terbatas dengan egoisnya kita ngerasa bahwa sayang banget dia gak ada bersama saya lagi, gak sempat saya bahagiakan. Emang kamu lebih baik membahagiakan dia daripada Allah? Kan itu pertanyaannya. Baru saya ngerti, ya Allah maafkan saya terlalu sombong. Saya pikir kalau saya pulang dari Mesir, saya lebih baik membahagiakan ibu daripada engkau ya Allah. Walaupun ibu ketika masih hidup juga, saya tuh anak kesayangan ibu. Dan yang paling mirip dengan ibu. Kan biasanya anak laki-laki yang mirip ibu, anak perempuan yang mirip ayah itu paling dekat kan. Saya tuh di antara keluarga paling dekat sama ibu. Sampai kayak cerita Ertuğrul tadi, anak saya tadi. Saya berangkat ke Mesir, seminggu pertama ibu sakit. Saya panjang rambut, ibu saya nelfon. Bang, abang panjang rambut ya bang? Loh kok emak tahu? Mama mimpi. Potong itu rambutnya, potong. Sekarang aja udah bisa panjang. Dulu panjang dikit, ditelepon. Panjang dikit, demam saya. Kayaknya kutukannya udah dicabut kali ya. Jadi udah bisa panjang. Artinya apa? Artinya saya terlalu sombong untuk ngerasa bisa lebih baik membahagiakan ibu di dunia daripada Allah yang membahagiakan ibu di akhirat. Ternyata yang terbaik buat ibu saya itu bukan ada di sisi saya, tapi ada di sisi Allah. Dan pulangnya kepada Allah dengan membawa pahala syahid. Dan siapa tahu pahala itu bisa memberatkan timbangan kebaikannya. Dengan mungkin keterbatasan amal-amal solehnya ditambah dengan pahala syahid. Itu cara saya berdamai. Kemudian yang terakhir, oke, saya kan berjanji mau membahagiakan ibu kan. Walaupun sekarang ibu udah gak ada, saya tetap akan membahagiakan dia. Dan dia sekarang lebih butuh saya daripada dulu. Gimana cara saya bahagiakan dia? Saya harus hafal Quran. Saya harus punya masjid. Saya harus bisa umroh tiap tahun dan membadalkan umroh ibu. Saya harus bikin program dakwah, bikin sekolah gratis atau apapun itu yang bermanfaat dan niatkan pahalanya ngalir buat ibu. Itu jadi motivasi saya untuk bangkit. Makanya tadi salah satu why-nya adalah kenapa saya bikin sekolah gratis ya biar pahalanya ngalir buat ibu. Kenapa bikin masjid biar ngalir pahalanya buat ibu. Kenapa umroh tiap tahun pasti ngebadalin ibu, kakak setiap tahun. Jadi saya jadi gara-gara udah berdamai jadi bisa bangkit. Dan bangkitnya apa? Masih terkait dengan ibu. Saya pengen membahagiakan ibu dengan cara yang berbeda. Kalau dulu mungkin ngebayanginnya tuh beli rumah, beli mobil, ngasih dia cucu, kan gitu kan. Kalau sekarang enggak, ngasih dia pahala jariah yang terus mengalir. Jadi saya harus produktif, saya harus bisa sukses secara amal solih. Saya harus ngafal Quran supaya bisa menjadi penolongnya nanti di akhirat. Itu semuanya jadi motivasi. Maka Kak Nita, ayah itu udah lebih baik keadaannya sekarang daripada di sisi Kak Nita. Walaupun Kak Nita sebagai anak kesayangan, saya kebayang sih saya dengan Aisyah kayak gimana. Saya ngebayangin tadi Kak Nita sama ayahnya tuh kayak saya sama Aisyah. Pasti dekat banget gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari kebutuhan ayah, ternyata keadaan ayah itu sekarang jauh lebih baik daripada kalau dia masih bersama kita. Tinggal sekarang kalau Kak Nita mau kangen sama ayah, cara kangennya kirim Al-Fatihah. Cara kangennya doain dia.
cara kangennya ziarahin dia, cara kangennya niatkan beramal soleh untuk dia, sedekah atas nama dia. Itu cara kangennya, dan insya Allah itu pasti keterima. Dan by the way, orang tua kita itu ngerasain apa yang kita lakukan di dunia karena terhubung. Semoga itu bisa menjadi alasan buat Kanita bangkit juga. Karena dulu saya pernah di situ bangkitnya gara-gara ngerasa, ya Allah maafin saya sombong. Saya pikir saya bisa membahagiakan ibu lebih baik daripada engkau. Enggak, Allah lebih baik daripada saya. Allahu a'lam.